Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat wa binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini tentunya kita bisa meluangkan waktu, tentunya di waktu menjelang Isya ya, kita akan mempelajari sedikit tentang hikmah-hikmah yang kita lanjutkan, yakni bagaimana pentingnya semakin dekat dengan akhirat. Sebuah perkataan dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya kesempatan hidup itu sangat berharga, bahkan melebihi dinar dan dirham. Sebab waktu itu akan hilang. Jadi waktu kehidupan itu akan hilang dan tidak bisa dikembalikan selamanya. Setiap hari yang berlalu menjauhkan kita dari dunia dan mendekatkan kita dengan akhirat. Jadi ini beliau hendak beritahu bahwa waktu itu sangat berharga, yang suatu saat nanti akan hilang. Waktu kesempatan ini, apalagi waktu kehidupan yang akan hilang, dan semakin kita dekat dengan akhirat, sehingga hari-hari terus berjalan, waktu semakin menghilang, tahun berlalu berganti, tiba-tiba ajal seseorang telah ditetapkan. Maka Allah firman, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dalam surah Yunus ayat 49. Jadi ketika ajal itu sudah tiba, tidak akan bisa ditunda-tunda, juga tidak akan bisa dipercepat. Karena itu demikian hakikatnya, berharganya umur dan hakikat waktu. Maka sudah seharusnya bagi orang yang berakal, apalagi orang yang beriman, untuk mengisi waktunya dengan tujuan yang tentunya buat apa dia diciptakan. Tentunya buat ibadah ya gitu. Nah, inilah yang harus diisi waktu-waktunya itu. Dan yang menjadi tujuan kita diciptakan ialah beribadah. Ini harus senantiasa diisi dengan ibadah dan ibadah gitu ya, gitu. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu di surah Az-Zariyat ayat 56. Ini menjelaskan bagaimana kesempatan yang begitu sempitnya tentunya harus dipakai untuk beribadah. Beribadah dengan majelis ilmu, beribadah dengan Al-Quran, dengan salat, atau beribadah dengan sifatnya juga duniawi, juga itu menilai ibadah ketika seseorang itu ikhlas, baik pekerjaan untuk dunianya, untuk akhiratnya, asal ikhlas, itu adalah ibadah.
Karena itu makna ibadah dikatakan dalam liqa al-bab al-maftuf ialah segala ucapan dan perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Jadi apapun yang merupakan taqarrub dirinya dengan Allah itu adalah ibadah. Maka pentingnya ibadah. Karena itu kita beramal untuk nikmat yang tak sirna, yaitu nikmat di akhirat nanti yang tidak akan sirna, ya, tidak akan hancur. Itu selama-lamanya kita beramal untuk akhirat, gitu ya, untuk kebahagiaan akhirat. Dikatakan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, yaitu inna hadal mauta qad afsada ala ahlin ni'am atau ahlin naim, ya. Naim hum fatlubu naiman la mautafi. Sungguh kematian telah merampas kenikmatan dari yang punyanya. Jadi kematian itu akan merampas kenikmatan dari yang dia punya, yaitu kesempatan hidupnya. Maka carilah kenikmatan yang tidak ada lagi kematian. Jadi bagaimana mencari kenikmatan yang tidak ada kematian, karena kematian itu di akhirat digambarkan atau diumpamakan seperti domba. Domba ketika di akhirat itu dibunuh, maka itulah kematian. Maka si kematian itu udah nggak ada nantinya di akhirat itu. Itu yang menjadi umpama di akhirat nanti. Diumpamakan kematian itu seperti domba, gitu ya, gitu. Begitu dibunuhnya, maka tidak lagi. Akhirnya tidak ada kematian. Dan para penghuni neraka semakin bersedih, gitu ya, atau semakin mereka tersiksa, gitu ya. Dan penghuni surga semakin senang, gitu ya, akan kebahagiaan selama-lamanya. Ini dalam Syiar A'lam An-Nubala. Atau juga dalam perkataan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya. Dan di antara nikmatnya ibadah itu adalah menjauhi dosa dan menghindari sesuatu yang tidak penting, gitu. Atau pelanggaran yang seseorang itu yang seharusnya tidak layak melakukannya. Yaitu Imam Syafi'i mengatakan ijtinabul ma'asi wa tarka mala yagnika yunawwizu al-qalba, yaitu menjauhi dosa dan menghindari sesuatu yang tidak terkait dengan dirimu akan menerangi hati. Ini dalam Syiar A'lam An-Nubala. Artinya menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak penting, gitu.
Nah, itulah sifat orang-orang yang beriman tuh ya gitu. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun ya, perkataannya atau dari lisan atau dari perbuatannya yang tidak penting dia menghindarinya gitu ya. Itulah pola beribadah, dan pola termasuk diantaranya rela menerima ketetapannya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan, sungguh menggigit bara api menyala hingga dingin lebih aku pilih daripada berkata tentang sesuatu yang telah Allah tetapkan seandainya itu tidak terjadi. Nah, ini juga di dalam karya Imam Abu Daud, yaitu kitab Az-Zuhd, yang dimana seseorang ingin berkata kebenaran itu lebih baik ya daripada dia mengatakan seandainya itu tidak terjadi kan. Ini perkataan setan gitu ya, andai begini andai begitu kan gitu, suka kadang-kadang gitu ya, terbesit gitu ya. Kemudian dikatakan, ini yang lebih parah gitu ya. Maka yang lebih baik itu ketika seseorang itu berkata kebenaran gitu. Walaupun nantinya dia akan disiksa di dunia, tidak ada apa-apanya siksaan di dunia itu. Karena tentunya kelezatan zikir itu akan hilang ketika cinta dunia. Ada sebuah kisah, salah satu ahli hikmah di masa lalu, katanya Sulaiman Al-Khawash rahimahullah, ia pernah berkata, zikir bagi hati layaknya makanan untuk jasad, seperti halnya jasad yang tidak merasakan lezatnya ketika di saat sakit ya gitu. Begitu pula yang tidak bisa merasakan lezatnya zikir dikarenakan apa? Cinta dunia. Cinta dunia, kecintaan pada dunia itu bisa menghilangkan lezatnya berzikir. Ini dalam Majmu' Fatawa. Inilah bagaimana cinta dunia, hubbud dunia itu ya gitu, yang membuat seseorang itu hilang daripada kenikmatan beribadah. Ini ya yang dipentingkan di sini. Maka tentunya ketika tolak ukur ibadah masih digandengkan dengan cinta dunia, ini akan berat ya gitu, apalagi di campurkan gitu ya. Ini yang berbahaya gitu. Ketika ibadah dicampurkan dengan niat dunia juga gitu ya gitu. Tentunya keikhlasan itu akan diuji ketika dia hilang gitu ya. Nah, inilah sampai mana kekuatan kemanisan lezatnya zikir seseorang, lezatnya ibadah seseorang. Nah, itu akan diukur dengan ujian. Karena itu tentunya dalam menuntut ilmu itu kan ujiannya sangat berat ya gitu. Sampai-sampai orang itu meninggalkan dunianya ya. Imam Al-Asma'i itu meninggalkan apa yang dia punya sehingga dipertanyakan bagaimana masa depannya. Tapi ternyata Allah menjawab dengan kuasanya, ia dijadikan mufti, yaitu bagaimana nikmat menuntut ilmu ketika beristiqomah. Masya Allah gitu. Iya. Iya. Jadi istilahnya apapun yang dirasakan di dunia itu sudah seolah terlupakan, nikmatnya tercurah pada talabul ilmu. Iya. Nah, itulah kenikmatan yang luar biasa. Allah itu mengaruniai kepada hamba-Nya siapa yang dengan hati itu berbeda-beda. Iya gitu. Pasti akan diganti
itu pasti akan diganti yang hilang itu, asal hambanya benar-benar yakin kan, ikhlas, itu pasti ridho. Nah itu ada saja jalan keluar gitu, apalagi dalam hal-hal yang sangat besar pahalanya seperti menuntut ilmu. Nah itu saja dahulu. Walafu minkum, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.